Pemirsa Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Riau mengevakuasi ratusan anak-anak pasca bentrok di perkebunan sawit. Bentrok antara mantan pekerja dan petugas keamanan itu membuat trauma bagi anak-anak. Sabar ya Bu ya. Iya sabar ya Bu. Kita akan Warga korban bentrok di perkebunan sawit ini bersiap untuk mengungsi ke Balai Penampungan Anak Kementerian Sosial di Rumbai, Pekanbaru, Riau. Mereka mengungsi karena kondisi tempat tinggal mereka menyisakan trauma pasca bentrok yang terjadi pekan lalu. Sebelum dibawa ke Rumbai, warga ditampung di lokasi aman sambil menunggu angkutan untuk menuju lokasi pengungsian. Warga mengaku ketakutan pasca bentrok yang merusak tempat tinggal mereka. Korban bentrok dijemput Ketua Komnas Perlindungan Anak Riau, Dewi Arisanti, dan penasehat hukum mantan pekerja perkebunan kelapa sawit. Pada intinya saya dari Komnas itu hanya ingin agar anak-anak yang ada ini tidak terlibat ikut konflik, karena ini terkait beban psikologis, beban mental anak dan semuanya. Tadi saya sudah koordinasi dengan CPR-nya Balai Dinas Sosial Provinsi Riau. Jadi sementara mungkin nanti dititipkan di situ dulu. Nanti kita koordinasikan dulu seperti apa agar anak-anak tidak terlantar dan tidak tentu arah lah, dalam arti kata rasa cemas karena melihat mungkin orang tua kondisi ibu bapaknya seperti apa ya gitu. Jadi mungkin sementara nanti saya titipkan di CPR-nya di Balai Dinas Sosial Provinsi Riau. 102 anak-anak ini akan mengungsi hingga kondisi tempat tinggal mereka di sekitar area perkebunan sawit kembali normal. Sementara orang tua mereka masih bertahan di mes perusahaan menunggu keputusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Harapan mereka supaya cepat putusan pengadilan yang notabene tinggal 2 kali sidang lagi. Sidang terakhir adalah sidang kesimpulan dan setelah itu putusan. Dan harapan semoga yang terbaiklah. Tersentuh hati yang mulia hakim untuk kasihan kepada warga negara ini, termasuk warga negara Indonesia juga kan. Bentrok antara mantan pekerja dengan PT Padasa 6 Utama dipicu keputusan sepihak perusahaan. PHK terhadap pekerja sudah berlangsung 1 tahun lalu, namun pekerja tidak diberi pesangon. Dari Kampar Riau, Indra Yosirizal, iNews melaporkan. Kita kembali ke ibu kota. Pemirsa, sejak dibuka Jumat lalu, Taman Mini Indonesia Indah menjadi tujuan masyarakat berwisata pada masa PPKM level 3 di ibu kota. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak di bawah 12 tahun pun nampak berwisata di TMII. Pada masa pemberlakuan PPKM level 3 di Jakarta, terdapat beberapa pembatasan yang diberlakukan terhadap tempat wisata. Salah satunya anak dengan usia kurang dari 12 tahun dilarang memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba. Namun sejak dibuka hari Jumat lalu di Taman Mini Indonesia Indah, terlihat orang tua yang turut serta membawa anak-anak di bawah usia 12 tahun. Pihak pengelola TMII pun mengizinkan masuk ke area wisata. Taman Mini memperlakukan diskresi peraturan seperti yang disampaikan Menparekraf. Artinya, keluarga bisa mengambil keputusan dengan pihak Satgas COVID-19 tempat wisata setempat. TMII dibuka pada pukul 6 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan kapasitas pengunjung maksimal 25% dari jumlah sebelum pandemi atau sebanyak 15.000 pengunjung. Pemirsa, belum lama ini di media sosial beredar informasi yang menyebut bahwa Kementerian Kesehatan tidak lagi menanggung biaya perawatan COVID-19. Aturan ini disebut berlaku mulai 1 Oktober 2021. Dalam informasi yang beredar di media sosial ini tertulis bahwa mulai 1 Oktober biaya perawatan pasien COVID-19 tidak ditanggung Kementerian Kesehatan lagi. Selain itu juga disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan hanya menanggung biaya perawatan pasien COVID-19 maksimal 18 juta rupiah sehingga pasien diminta untuk menyiapkan asuransi masing-masing. Tidak hanya beredar di media sosial, informasi ini juga beredar di aplikasi pesan WhatsApp dan meresahkan masyarakat. Lalu bagaimana rincian dan rencana pembiayaan pasien COVID-19 ke depannya? Apakah benar tidak akan lagi ditanggung per 1 Oktober oleh pemerintah? Kita konfirmasi dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Selamat siang, Dr. Nadia. Selamat siang, Mas Pandi. Selamat siang, dokter. Semoga sehat selalu. Dokter, kami konfirmasi apakah benar ini pesan yang beredar di luar sana di masyarakat bahwa tanggal 1 Oktober tidak lagi ditanggung untuk pembiayaan kesehatan untuk pasien COVID-19, Bu?
Ya, jadi kami tegaskan kembali bahwa berita tersebut adalah tidak benar ya. Kita tahu sesuai dengan Permenkes 59 tahun 2016 ya bahwa rumah sakit yang melakukan perawatan pasien dengan penyakit infeksi emerging tertentu termasuk COVID-19 ini pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah dengan proses klaim. Nah, kita sudah tahu sudah ada beberapa revisi daripada aturan mengenai proses klaim ini dan terakhir tentunya di Kepmenkes 5673 ini adalah Kepmenkes baru yang menyebutkan tentang beberapa perubahan daripada tata cara klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa pada prinsipnya bahwa tidak benar bahwa tidak ditanggung lagi ya untuk pasien yang dengan klaim. Jadi tetap bahwa biaya perawatan pasien COVID-19 ini tetap ditanggung oleh pemerintah dan sumber pembiayaannya itu tetap adalah Kementerian Kesehatan. Jadi proses klaim memang diverifikasi oleh teman-teman BPJS dan tentunya kita berharap juga kalau selama ini ada dispute itu juga sudah dilakukan dengan pembentukan tim pemantauan kendali dispute ya di level provinsi. Nah, hanya saja yang berbeda bahwa mekanisme perhitungan daripada pergantian biaya klaim ini menggunakan metode inasi bijis yang kita tahu adalah metode ini yang kita gunakan selama ini dalam proses jaminan kesehatan nasional dan ini tentunya besarannya tidak kita batasi ya, apalagi di dalam informasi tersebut dikatakan BPJS hanya maksimal 18 juta, ini tidak benar ya. Kembali lagi bahwa besaran inasi bijis itu bervariasi dan prinsipnya dalam memenuhi seluruh kebutuhan medis perawatan COVID-19 pasien tersebut dan ini ada di dalam Kepmenkes tersebut. Berarti ini masih juga termasuk dengan rumah sakit darurat atau rujukan misalnya RSDC Wisma Atlet tetap dibuka untuk pasien ya Bu ya secara gratis? Betul, jadi apapun juga kalau selama dia pasien COVID, apakah dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet ataupun juga dilakukan di perawatan di rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah, maka Kementerian Kesehatan akan menanggung biayanya dengan proses klaim melalui proses inasi bijis tadi. Tapi kira-kira kenapa Bu Nadia sampai ada isu seperti ini? Apakah jangan-jangan dulu memang ada atau baru-baru ini apakah memang pernah ada wacana untuk menghentikan pembiayaan tersebut, Bu? Ya, karena kita ini masih dalam kondisi pandemi ya, tentunya dalam kondisi pandemi sudah ditetapkan tadi sesuai dengan Permenkes yang tadi saya sebutkan bahwa dalam kondisi pandemi maka pemerintah akan menanggung pembiayaan perawatan dari orang-orang yang terinfeksi penyakit infeksi emerging tertentu. Jadi pembebasan biaya ini termasuk juga untuk pasien COVID-19. Nah, memang kita perlu melakukan penyesuaian ya terkait klaim ini, terutama kita juga menyesuaikan dengan proses selama ini yang kita lakukan untuk jaminan kesehatan ya. Artinya inasi bijis ini merupakan metode yang sudah lama kita kaitkan dengan pengajuan klaim ya yang kita tahu bahwa dibiayai melalui jaminan kesehatan nasional. Nah ini tentunya sekarang menjadi tarif inasi biji yang artinya cost per day itu dan tentunya perubahan metode ini menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Tetapi kembali kami pastikan bahwa tidak ada pembatasan sebenarnya biaya tarif tersebut. Ini sangat ditentukan dengan kondisi pasien yang dirawat dan tentunya tidak ada pembatasan hari juga, kecuali kalau dia sudah dinyatakan selesai dari COVID-19 tetapi masih ada penyakit-penyakit penyerta lainnya. Nah ini akan dibiayai oleh mekanisme jaminan kesehatan nasional. Jadi bukan masuk di dalam mekanisme jaminan COVID-19. Oke, itu adalah untuk penyakit komorbid, bukan untuk penyakit terinfeksi COVID-19-nya ya Bu ya, ketika COVID-19-nya sudah sembuh. Oke, baik. Selain itu Bu Nadia, ada juga informasi di luar sana bahwa kabarnya pemerintah ini akan merencanakan vaksin booster atau vaksin ketiga berbayar mulai tahun depan. Benar informasi tersebut, Bu?
Ya, jadi sebenarnya skenario ini memang kita siapkan di tahun 2022 mengingat bahwa rencana anggaran kementerian dan lembaga itu harus final pada bulan Desember. Jadi salah satu yang kemudian kita pikirkan adalah bagaimana bila nanti ada kebutuhan untuk pemberian vaksinasi dosis ketiga. Tetapi ini tentunya masih sangat dinamis kebijakan ini dikarenakan kita masih menunggu ya kajian lebih lanjut dari tentunya WHO dan juga kemudian ITAGI sendiri apakah publikasi ilmiah tentang hal tersebut sudah ada, karena kita juga belum tahu apakah nanti betul hanya memberikan 1 dosis tambahan ataukah memang kita harus mengulang dari dosis pertama dan kedua di tahun 2022. Nah, tentunya kita saat ini masih berupaya untuk berkonsentrasi memperluas vaksinasi dosis pertama, dosis kedua sesuai sasaran kita di tahun 2021. Tapi sudah Wacana untuk dosis ketiga ini masih sangat dinamis ya Mas Fadli. Oke, masih sangat dinamis, tapi sudah adakah kalkulasi awal, Bu, kira-kira besaran biayanya untuk vaksin booster ketiga ini, Bu? Ya, kita punya acuan yang saat ini tentunya sudah kita tetapkan ya sebagai harga eceran tertinggi untuk vaksinasi, yaitu dengan merujuk sebenarnya vaksinasi gotong royong yang saat ini sudah kita tetapkan. Tetapi tentunya nanti kita akan sangat terbuka ya dan sangat dinamis. Kita belum tahu apa yang akan terjadi tentunya di 2022, tetapi setidaknya kita sudah punya acuan yang sudah kita tetapkan dengan berbagai proses sesuai dengan harga eceran yang kita sudah tetapkan untuk biaya vaksinasi gotong royong. Baik, berbicara mengenai vaksin ini, Bu, sebenarnya target dari Kementerian Kesehatan pemerintah saat ini sebenarnya masih untuk vaksin umum untuk yang 1 dan 2 atau vaksin booster yang sedang dipacu oleh pemerintah sebenarnya, Bu? Ya, kalau sampai saat ini kita tahu baru 22% ya masyarakat yang mendapatkan dosis vaksin kedua secara lengkap, atau kurang lebih baru 45,2 juta orang yang mendapatkan dosis kedua secara lengkap, dan yang mendapatkan dosis pertama secara lengkap itu sekitar 79 juta masyarakat. Nah, ini tentunya kalau kita melihat target sasaran kita itu adalah 208 juta ya. Ini menjadi fokus kita untuk kita bisa segera selesaikan target di akhir tahun ini adalah 80% sampai 90% dari 208 juta ini sudah menerima dosis pertama setidaknya, sehingga memberikan perlindungan ya terhadap orang tersebut. Tetapi penyelesaian daripada vaksinasi ini kita harapkan pada akhir Maret 2022 ini sudah bisa mencakup seluruh sasaran 208 juta untuk mendapatkan dosis pertama dan dosis kedua. Baik. Jadi kita tahu bahwa kunci daripada pengendalian ini adalah semakin banyak orang yang mendapatkan proteksi dan semakin cepat. Jadi ini yang menjadi fokus kita untuk menyuntikkan dosis pertama dan dosis kedua. Baik, Bu Nadia, poin utama dalam perbincangan kita kali ini adalah bahwa saat ini masih ditanggung oleh pemerintah untuk pengobatan biaya COVID-19 untuk pasien di Indonesia. Terima kasih konfirmasinya, Dr. Nadia sudah bergabung bersama kami. Selamat siang. Pemirsa, mulai hari ini pembelajaran tatap muka di Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali digelar. Bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana? Berikut laporan reporter Kevin Pakan dan juru kamera Agus Dwi dan Maria Oba. Ya pemirsa, mulai hari ini Dinas Pendidikan Kota Bekasi kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka di Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Seperti yang ada saat ini di tempat saya berada, di PAUD Melati di kawasan Keranji, Bekasi, Jawa Barat, bisa kami melihat untuk operasional dari pembelajaran ini sudah mulai berlangsung, dan memang ini kami merasa untuk antusiasme dari orang tua maupun juga anak-anak di sini untuk mengikuti pembelajaran hari pertama ini cukup tinggi. Nah, pemirsa, kami akan coba bertanya terkait sebenarnya seperti apa untuk mekanisme atau teknis pelaksanaan selama pembelajaran tatap muka hari pertama ini. Kami akan coba bertanya kepada kepala sekolah dari PAUD Melati yang ada di kawasan Keranji, Bekasi, Jawa Barat ini dengan Bu Doro. Halo, selamat siang Bu Doro. Selamat siang. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, luar Bu, biasa. untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka bagi PAUD saat ini seperti apa Bu di sini Bu? Alhamdulillah kami menyambut gembira karena sudah diberikan izin dari Dinas Pendidikan Kota untuk mengadakan tatap muka terbatas pada hari ini dimulai tanggal 20 September, tepat hari ini hari Senin ya Pak ya. Alhamdulillah anak-anak juga begitu
gembira dan orang tua juga merasa bersyukur karena bisa melaksanakan tatap muka secara terbatas, dan di sini juga kami tetap melaksanakan prokes kesehatan ya, menjaga 5M itu sendiri. Iya. Bu Duroh, ini apakah ada pembagian kelompok atau pembatasan jumlah murid yang masuk atau seperti apa, Bu? Pertama ya pembatasan jumlah murid juga, dan kita per kelompok juga gitu. Jadi untuk kelompok yang pertama ini yaitu kelompok A yang usia 4 sampai 5 tahun. Sebenarnya seharusnya kan ada 10 aja gitu Pak, karena ini tanggung ada 12-an, ya udah kita masukin aja semua gitu. Oh, baik. Iya. Kemudian Bu, ini ada jam operasionalnya nih Bu. Dari jam berapa sampai jam berapa sih? Jam operasional mulai dari jam 8 sampai jam 10. Jadi belajar cuman sampai 1 jam aja per kelompok. Iya. Terima kasih Bu atas waktu, selamat siang. Saya selalu ya Bu ya. Iya, siap-siap. Ya pemirsa, tadi merupakan tanggapan dari Kepala Sekolah PAUD yang ada di kawasan Keranji, Bekasi, Jawa Barat ini, yang mengatakan memang ini sangatlah diharapkan dengan ada kembali dibuka pembelajaran tatap muka di PAUD ini dapat kembali meningkatkan adanya gairah atau antusias dari anak-anak, terutama anak usia dini, untuk bisa kembali belajar secara langsung, dan tentunya juga antusiasme orang tua sangatlah mendukung dengan adanya program atau kembali berlakukannya pembelajaran tatap muka ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kevin Pakan, Agus Dwi Prasetyo, Maria Obah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasca penutupan oleh pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta karena melanggar protokol kesehatan, SD Negeri 05 Jagakarsa masih dilakukan penutupan. Tidak ada aktivitas yang berlangsung setelah 2 pekan ditutup. Senin pagi, gerbang sekolah terlihat masih ditutup dengan gembok dan tidak ada aktivitas di dalamnya. Tidak ada satpam yang berjaga, hanya petugas kebersihan yang sedang melakukan aktivitas di depan gerbang sekolah. Sebelumnya SD Negeri 05 Jagakarsa kedapatan tidak menggunakan masker atau menggunakan masker yang tidak tepat, dan hal tersebut dikhawatirkan meningkatkan resiko penularan COVID-19. Diketahui Dinas Pendidikan DKI Jakarta sedang melakukan evaluasi untuk sekolah ini dan melakukan verifikasi ulang kelayakan penyelenggaraan sekolah tatap muka terbatas. Pemirsa, segera vaksinasi untuk kesehatan dan ketangguhan negeri, dan harus selalu disiplin memakai masker. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Mulai dari kamu, lindungi diri, lindungi Indonesia. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi ratusan kubik sampah kembali menggunung dan menyumbat saluran pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat. Tetaplah bersama kami.